Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Lukman Asyidik, NIM 182121125. Teman saya Amar Zakir Afi Ramadan, NIM 182121128. Kemudian Muhammad Rizky Abdullah Salam, NIM 182121088. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk pengadilan agama atau mahkamah syariah dan upaya hukum pada badan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang produk pengadilan. Produk pengadilan dilahirkan dari proses pelaksanaan hukum acara peradilan, baik dalam bentuk putusan dengan cara putusan sela atau akhir maupun penetapan, berupa perkara perdata atau pidana. Produk pengadilan terbagi menjadi 3, yakni putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Selanjutnya, putusan dalam pengadilan. Pengertian, menurut Sutikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Yang berikutnya adalah macam-macam putusan. Macam-macam putusan dilihat dari segi fungsinya. Putusan hakim terdiri dari yang pertama, putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan. Yang kedua, putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan. Dalam putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Yang ketiga, putusan serta-merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum, baik fadzat, banding maupun kasasi. Yang berikutnya, dilihat dari segi isinya. Putusan hukum terdiri dari yang pertama, niat on van Kelits Verklaard atau NO. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Yang ketiga, gugatan ditolak. Yang keempat, gugatan didamaikan. Yang kelima, gugatan digugurkan. Yang keenam, gugatan dibatalkan. Yang ketujuh, gugatan dihentikan. Yang berikutnya, dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Putusan terdiri dari 3, yaitu yang pertama diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Yang kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Yang ketiga, putusan kondemnator, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Selanjutnya yakni pengertian penetapan. Adapun yang dimaksud dengan penetapan yakni keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Misalnya, penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, wali adol, perwalian, isbat nikah atau sebagainya. Pengertian upaya hukum. Yang dimaksud dengan upaya hukum, suatu upaya di mana upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Upaya hukum ini terbagi menjadi 2, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding atau kasasi, dan upaya hukum luar biasa yakni PK atau yang disebut pengajuan peninjauan kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.